Ya Pak Alawi itu memang diakui sebagai pembawa DNA Yahudi. Ya. Terus JU sendiri, pihak Yahudi sendiri sudah mengakui bahwa Pak Alawi itu bagian dari klan mereka. Tapi, nah kalau mereka ini ngakui aja secara publik gitu, kami ternyata Pak Alawi tidak terbukti secara ilmiah untuk lihat Nabi, baik uji nasab maupun uji DNA. Selesai kan? Iya. Selesai. Tapi kalau nggak mau bikin declare seperti itu, ya kita kejar terus, mereka minta pengakuan terus. Iya. Minta duit terus. Orang asli nggak pernah minta diakui kok. Sudah asli kok. Iya. Ya biasanya minta pengakuan itu orang palsu. Iya, orang KW-KW. Iya, tunjukkan kesaktiannya, kehebatannya. Nah, kesaktiannya ternyata palsu. Kehebatannya juga palsu. Malah blunder ini. Menurut saya malah blunder. Dan ini sudah nggak bisa dihentikan ini. Iya. Nggak bisa dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada satu video dari Gus Fuad yang lagi mengulas masalah habaib. Ya, dia sepertinya berdialog dengan seseorang, membincang masalah nasab yang memang ini sudah menjadi, ibaratnya sudah menjadi sarapan pagi ya bagi sebagian yang lagi mengikuti hiruk pikuk masalah habaib. Karena hampir di setiap saat di YouTube itu betul-betul update informasi terkait dengan perkembangan ya perdebatan habaib ini. Menariknya karena memang ini adalah persoalan yang begitu seksi lah untuk didiskusikan, karena ini menyangkut ya nama baik ya keluarga Ba'alawi yang sudah umum diketahui sebagai suriat Nabi. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang ini melihatnya secara kritis bahwa kakek moyang mereka itu belum terkonfirmasi dalam kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6. Nah, ini yang kemudian membuat polemik itu semakin ramai. Di sisi lain bahwa tes DNA sebagaimana dikatakan Gus Fuad bahwa memang Yahudi ini sudah mengklaim bahwa Ba'alawi itu bahagian dari keluarganya. Benar apa tidak klaim dari kalangan Yahudi itu, tentu ini harus dilihat juga secara objektif sesuai dengan keilmuan ya. Karena tidak mungkinlah sebuah klaim seperti itu ya hanya dibantah dengan sebuah ocehan, tetapi harus dibantah dengan keilmuan pula. Nah, disinilah memang butuh sebuah kebijaksanaan yang luar biasa dan bagaimana menggunakan ya prinsip-prinsip ilmu pengetahuan itu untuk meluruskan hal-hal yang hari ini jadi polemik. Di sisi lain bahwa ini tentu harus berakhir. Apapun ini polemik dari habaib ini harus ada muaranya, harus clear supaya umat betul-betul teredukasi. Kita tidak boleh dibiarkan dalam kondisi yang pro kontra terus, ada yang mempertanyakan, ada yang mengamini dan sebagainya, karena itu bukan sesuatu yang yang edukatif bagi membangun peradaban di atas keragaman ya mayoritas muslim di Indonesia. Dan karenanya harapan kita ini harus ada muaranya. Tetapi menarik ya, kita coba simak seperti apa perbincangan daripada Gus Fuad ini yang menurut kita ini semakin tajam dan semakin dalam saja kajiannya. Mari kita simak sama-sama. Tapi itu ya tadi ya saya ulang ini, saya itu nggak menduga kalau bisa sejauh ini. Kalau ternyata di pembicaraan di kalangan ahli DNA internasional itu sudah sejak tahun ya sekitar 2010 atau 2012 ya. Di situs-situs DNA internasional itu memang ya Pak Alawi itu memang diakui sebagai pembawa DNA Yahudi. Ya, terus JU sendiri, pihak Yahudi sendiri sudah mengakui bahwa Pak Alawi itu bagian dari klan mereka. Tapi bagi saya itu mau keturunan Yahudi, mau keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, nggak masalah. Asalkan kita bersama-sama menjadi Indonesia. Iya. Tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalau soal pamer nasab, buku nasab saya itu, dari ibu saya itu sampai ke Al-Hasani. Iya. Banyak alasan. Iya, dari bapak saya sampai Al-Husaini. Jadi kalau cuma urusan nasab ya aku ngumpulin nasab semua lah. Tapi kan nggak begitu caranya kan itu dah. Ya kita sudah menjadi Indonesia ya sudah Indonesia saja, tidak minta. Nggak usah begitu. Iya, dan jangan merusak inilah. Ini kan juga dan terbukti juga kajian sejarah kan memang Arab
Yaman itu kan didatangkan oleh Snogorgornya. Itu fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Iya. Dan mereka lah yang merusak garis nasab wali-wali di Indonesia dan ulama-ulama di Indonesia. Dan mereka sekarang terbukti memang bukan keturunan Nabi. Itu masalahnya. Kalau ngaku keturunan Nabi juga nggak apa-apa. Tapi ya tes DNA, uji nasab. Uji nasab kan jelas gagal. Jelas gagal karena Kiai Imad itu nggak bisa dibantah lagi. Nah, sekarang uji DNA. Saya dengar-dengar juga Habib Umar Al-Habib itu dulu sama ya Raja Yordan itu ya dites DNA. Dan tidak lulus. Dan terbukti memang DNA-nya ya lu udah dengar juga ya? Belum. Iya. Pas saya lihat kemarin itu Pak di YouTube itu tes DNA-nya kayak Najwa Shihab apa itu kan tidak lulus semuanya. Iya. Nggak ada darah Quraisy-nya. Quraisy aja enggak. Iya. Nah, dan biasanya kalau keturunan Rasulullah benar, dzurriyyat Rasul benar, itu satu tidak ngaku-ngaku, dua tidak minta diistimewakan. Iya. Ya antum kan dzurriyyat Nabi jelas Al-Hasani. Iyalah. Ya tidak diakui dan tidak minta diakui. Iya. Dan tidak minta dihormati kan? Iya. Biasa aja kan? Biasa pakai teknologi. Lah orang asli itu yang minta pengakuan biasanya yang palsu. Kalau yang asli kan udah nggak minta pengakuan. Oh sudah asli kok. Lah problemnya di situ. Ini menyangkut kebangsaan. Dan sahabat saya kan banyak. Saya itu dapat ijazah Simtudurat juga dari Habib Anis Al-Habsyi. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Saya itu tidak mengingkari bahwa di antara keturunan Ba'alawi itu banyak orang yang hebat. Tapi karena ini soal nasab itu bukan soal hebat atau tidak hebat. Nasab ya nasab aja. Iya benar. Jadi harus dipilah. Nah ini yang kadang-kadang menimbulkan kebingungan kan. Banyak orang yang jadi muridnya. Saya kan juga muridnya Habib juga. Berarti saya ijazah Simtudurat dari Habib Anis Solo Al-Habsyi. Saya juga kemarin juga baca Ratibul Haddad, Ratibul Atos. Ya tetapi kalau soal nasab ya harus apa adanya toh. Saya berkali-kali bilang Imam Jazuli juga tidak bernasab ke Rasulullah yang menulis Dalailul Khairat. Saya baca terus. Kemudian apa itu namanya? Burdah itu siapa? Imam Busiri juga nggak ada darah apapun, mungkin malah darah Abu Jahal apa lah. Kan nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau you ngaku sebagai dzurriyyat Nabi, mana buktinya? Itu aja. Dan kalaupun terbukti, tidak berarti kamu berhak untuk diistimewakan. Iya. Hadis mana yang mengatakan bahwa dzurriyyat Nabi harus diistimewakan? Hadis-hadis yang dikutip oleh kelompok mereka itu kan maudhu semua, palsu semua. Iya. Nggak ada yang asli, nggak ada yang sahih. Ahlul Bait itu ya hanya sampai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Iya. Tapi ternyata problem ini itu juga kemarin ada kelompok Syiah itu datang ke sini juga. Di Syiah pun sekarang udah mulai juga Ba'alawi itu mau minta diistimewakan. Iya. Di Syiah itu sudah mulai kayak gitu dirasakan oleh publik Syiah. Ba'alawi minta di nomor satukan. Nah itu masalah. Ya mengeluh ke sini. Kita yang enggak. Padahal Syiah di Indonesia itu menurut saya yang pertama kan Jalaluddin Rahmat, Kang Jalal kan Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat. Dan itu bukan dzurriyyat. Seandainya dzurriyyat dia mesti dari Wali Songo, dari Sunan Gunung Jati. Enggak ada Jalaluddin Rahmat ya kayaknya enggak ada Syiah lah. Iya. Yang pertama kali mendirikan apa itu Persatuan Ahlul Bait Indonesia itu kan Jalaluddin Rahmat, Bandung itu. Syiah bisa dibilang orang yang pertama kali mengorganisasikan apa itu penganut Syiah di Indonesia. Di Syiah juga bikin gara-gara ternyata Ba'alawi itu saya dapat laporan minta diistimewakan. Ya kalau berani kalau minta diistimewakan di kalangan Syiah ya sana ke Iran sana. Berani nggak sama ayatullah itu? Nggak berani. Ya, para mullah itu berani nggak mereka? Ya Iran juga nggak mau ngakui, Irak juga nggak mau mengakui kalau Ba'alawi itu dzurriyyat Rasul. Nah lebih jauh lagi itu soal kebangsaan. Saya itu kan selalu memaknai bahwa soal kebangsaan adalah soal keagamaan, soal agama saya. Jadi kalau merusak kebangsaan itu artinya merusak agama saya. Merusak agama saya berarti pasti merusak kebangsaan saya. Tuh. Nah ini saya melihat terlalu banyak oknum yang sudah merusak ajaran Rasulullah. Sekaligus merusak bangsa ini. Merusak ajaran Rasulullah pasti merusak bangsa ini. Merusak bangsa ini pasti merusak ajaran Rasulullah. Saya sudah punya keyakinan itu. Antara keimanan dan keindonesiaan itu bagi saya satu. Nggak bisa dipisahkan.
Nah kalau mereka ini ngakui aja secara publik gitu, kami ternyata Pak Alawi tidak terbukti secara ilmiah dzurriyyat Nabi, baik uji nasab maupun uji DNA. Selesai kan? Iya. Selesai. Tapi kalau nggak mau bikin deklarasi seperti itu, ya kita kejar terus, mereka minta pengakuan terus. Iya. Minta duit terus. Orang asli nggak pernah minta diakui kok. Sudah asli kok. Iya. Ya biasanya minta pengakuan itu orang palsu. Iya, orang KW-KW. Iya. Seandainya di tes DNA begini, tapi di nasabnya jelas, ya udah. Tapi kalau Wali Songo kan udah jelas ya. Iya. Dari dulu. Maka anak saya itu mah bilang, anak saya yang kecil itu, nggak usah tes DNA apa, nggak apa. Karena itu dzurriyyat Wali Songo udah banyak yang tes dan positif dzurriyyat Nabi. Iya udah jelas. Iya, kalau Bapak nanti tes positif itu saya yang berat beban. Saya nggak bisa membayangkan beratnya beban itu. Kalau nggak terbukti aja malah aman Pak, bebas. Kalau terbukti, nah gitu malah anak saya itu yang sekarang lagi di Pare itu. Ya gimana? Saya sudah bilang mau tes. Tapi kalau nasab yang dari Basra, dari Yordan, dari Maroko itu kan udah jelas sudah. Dzurriyyat Wali Songo itu sudah 25 orang tes DNA dan semua terkonfirmasi keturunan Rasulullah. Baik melalui Al-Hasani, Syekh Abdul Qadir Jailani maupun Al-Husaini dari Musa Al-Kazim. Jadi udah 25 orang yang saya kan ada grup persatuan dzurriyyat Wali Songo tes DNA. Ya udah 25 orang terkonfirmasi semua itu dzurriyyat Nabi. Semuanya. Iya. Ada yang Al-Hasani, ada yang Al-Husaini. Yang dari jalur Sunan Giri itu Al-Hasani, yang dari jalur Sunan Gunung Jati juga Al-Hasani, yang dari jalur Sunan Ngampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat itu Al-Husaini. Dari Kalau saya Hasan, dari Hasan. Iya. Kalau Syama itu Al-Hasan, Al-Jailani ya. Makanya ada dokter Kadafi itu bilang, kan kita ini tidak nyari nasab-nasab itu dari dulu, cuman kesal juga ngelihat apa nih tingkah laku kesombongannya itu loh yang saya tidak suka itu. Iya. Ya memang menurut saya indoktrinasinya mereka memang begitu. Sampai bilang pakai muqaddam itu lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu bagi saya udah nggak masuk akal. Apa ya benar pakai muqaddam bilang begitu? Saya kok nggak percaya gitu. Iya. Itu oknum-oknum aja. Tapi terus-menerus diklarifikasi. Tapi itu mungkin secara psikologis itu sebagai bentuk rasa ketakutan mereka sebagai pendatang di Indonesia yang kebetulan didatangkan oleh kolonialisme Belanda. Orang takut itu kan biasanya ngancam-ngancam atau menunjukkan kesaktiannya, kehebatannya. Nah, kesaktiannya ternyata palsu, kehebatannya juga palsu. Malah blunder ini. Menurut saya malah blunder. Dan ini sudah nggak bisa dihentikan ini. Iya. Nggak bisa dihentikan. Bagus. Malah saya tadi kan saya bilang kalau dia dihentikan, regenerasi kita ini akan terus jadi budak-budak mereka. Iya.